Teman-teman, kita berjumpa lagi bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kemarin kita diskusi tentang seorang Adit ya dalam hal personalitinya ya. Sekarang kita pengen tahu bagaimana prestasi-prestasi Adit ini berasal ya, terutama dalam hal bidang seni. Mas Adit, ya. Terima kasih, ketemu lagi kita. Ya, dengan baju yang sama. Dengan baju yang sama, dengan semuanya yang nggak ada beda, tapi kontennya insya Allah beda. Ya. Mas Adit, kalau sebelum masuk ke mengenai ya seni peran ya, saya ingin explore dulu Mas Adit waktu kuliah di Uniku itu menjadi mahasiswa berprestasi non akademik ya, dan dinobatkan di depan kampus ya di acara wisuda yang dihadiri oleh berbagai ratusan ribu pasang mata begitu ya. Nah, saya ingin tanya Mas Adit, pertama kira-kira Mas Adit bangga nggak sih dapat prestasi seperti itu? Bangga. Dan karena tujuan hidup saya akhirnya bisa tercapai. Saya punya prinsip bahwa saya harus berkarya, berprestasi, dan bermanfaat. Berkarya, berprestasi, dan bermanfaat, ya, dan gitu. Alhamdulillah itu direkognisi oleh kampus ya. Gitu. Jadi pas H-1 tuh sebelum. Kamu itu mendaftarkan diri atau memang dia observasi sendiri? Pihak. Jadi kan kalau misalnya setiap ada prestasi itu pasti selalu diberitakan dan diinformasikan oleh kampus melalui website gitu. Jadi diberitakan gitu. Jadi memang bisa dibilang cukup sering masuk berita gitu. Prestasi lagi gitu ya. Karena 1 bulan itu 4 berita tuh ada semua gitu. Oh gitu. Karena dari situ akhirnya kampus memberikan sebuah reward, penghargaan gitu sebagai lulusan berprestasi non akademik gitu. Dan khusus lulusan berprestasi non akademik diberikan waktu khusus. Di angkatan itu aja, di angkatan kamu lulus itu. Setiap tahun. Setiap tahun ada, oke. Jadi setiap tahun cuma 1. Ya, oke. Gitu. Jadi tahun 2018 itu Adit, terus di situ dikasih waktu ya sekitar 15 menit ditampilkan profilnya di depan. Lama juga ya gitu. Terus ada orang tua suruh maju ke depan, terus kita maju ke depan dikasih penghargaan sama rektor, jadi kayak wow gitu. Yang jujur tadinya memang kuliah di Uniku tuh nggak niat lah gitu. Karena tetap hati saya IKJ gitu. Tapi sekarang sudah tahu berkahnya gitu ya. Karena walau bagaimanapun ibumu baru bapakmu kan gitu. Jadi pas saya dengan kata ibu, ternyata saya semakin cinta sama Uniku. Uniku ngasih saya banyak kesempatan, banyak peluang, banyak cerita, banyak motivasi, dan dari sana gitu saya menjadi paham bahwa bukan tentang dari mana kamu berasal, bukan tentang dari mana kamu tumbuh, tapi tentang seberapa besar tekad kamu untuk sukses. Jadi luar biasa. Ya, untuk mendapatkan apa yang kita impikan tuh background itu tidak terlalu berpengaruh. Yang terpenting adalah kerja keras, karena hanya orang yang mau berproses yang akan sukses. Kalau kemarin kamu cerita ibu sempat memberikan hambatan untuk mengeksplor seni kamu. Nah, setelah ibu melihat kamu mendapatkan satu apresiasi, gimana sikap ibu kamu? Mau pulang jam berapa aja silahkan. Mau pulang jam berapa aja silahkan. Nggak pulang pun nggak masalah. Pulang pun nggak masalah, sampai kan akhirnya aku bilang, Bu, aku sekarang kerja sama sutradara video klip favorit aku nih gitu, yang biasa ngerjain video klipnya kayak Ruben segala macam gitu. Jadi serius sejauh itu? Iya sejauh itu, makasih ya udah ngerestu segala macam. Terus akhirnya apalagi sekarang kan kerjanya memang bisa pulang ke Kuningan juga gitu. Jadi ibu udah nggak mempermasalahkan mau pulang mau enggak, yang penting ibu cuma titip jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Gitu. Jadi ibu udah terserah lah gitu. Luar biasa. Dan ini berkah kamu nurut sama perintah ibu dari awal ya, dan kamu meyakinkan ibu gitu. Kamu itu. Mungkin sedikit motivasi ya gitu. Pada saat kita bingung, kita harus menentukan pilihan yang mana gitu di antara dua pilihan terbaik gitu. Pilihlah yang sedikit mudaratnya. Sedikit mudaratnya. Ya gitu. Dan pada saat dua-duanya terbaik, dengarlah apa kata ibu. Iya. Pilih yang sedikit mudaratnya dan dengar kata ibu ketika kamu bingung lah. Ya. Nah, itu pokoknya nanti banyak berkah deh. Ibumu dan ibumu ya, itu kata Nabi ya. Iya. Dibandingkan ayahmu ya. Kasihan kita para ayah ini. Tapi begitulah emang penderitaan ibu kan melahirkan kita ya. Awalnya memang Adit kuliah tuh, itu daftar tuh terakhir Pak. Hari terakhir saya daftar gitu. Masih biaya full gitu. Tapi pada saat masuk semester 2 semuanya tercover sampai semester 8. Karena beasiswa. Dari Pemprov Jabar, dari Pemda, dari banyak lah gitu. Iya, benar-benar. Jadi coba kalau saya dulu. Jadi akhirnya melahirkan sebuah kalimat, coba ya kalau saya dulu di IKJ gitu. Belum tentu seperti ini gitu. Dengan prestasi dan ya udah
oke, S1 saya di sini, ntar S2 saya di IKJ atau di UI gitu. Iya, Gitu, amin, jadi amin, kita mungkin doakan ya. sekarang, gitu. S1, S2-nya Adit di UI Atau di ya IKJ. atau di IKJ atau di luar Amin. negeri dong. Amin, amin. Jadi saya dengar juga waktu memilih universitas Ya, itu orang tua nggak mau Adit meninggalkan Kuningan. ya, ya, Nah, ya. jadi kira-kira Adit tuh betul-betul menuruti banget ya perintah ibu. Padahal keinginannya udah pengen Ya. keluar dari Kuningan gitu ya. Keluar gitu, kayaknya kalau saya masuk tuh di luar dunia akan lebih cerah gitu. Maaf ya, Pak. Dunia akan lebih cerah, akan lebih kesempatan akan semakin terbuka lebar gitu. Ternyata saya waktu itu terjebak, Pak. Terjebak Iya, melihat iya. orang lain gitu. Iya, Jadi oh, ternyata oke. definisi orang lain. Jadi oke, orang lain terlihat bahagia, tapi belum tentu itu cuma di foto gitu. Iya, belum Jadi- tentu debatinnya itu bahagia Ya, gitu. itu. Pertanyaannya apakah bahagia menurut lo sendiri kan? Nah, itu. Akhirnya dari sana semakin yakin bahwa happiness is not about bukan tentang gambar gitu, bukan tentang gitu lah gitu, Bukan tapi abad tentang- materi, bukan Ya, abad ya, something ya, yang ya. orang lain pikir itu benar gitu ya. ya gitu. Jadi susah ngejelasinnya. Oke. Yang berikutnya saya ingin nanya mengenai seni perannya Adit ya di beberapa film-film pendek atau dokumenter atau series di YouTube Ya. tuh. Saya nonton yang terakhir tuh Tangan Tuhan ya. Oh iya, tangan. Adit, Itu project yang tidak sengaja. tidak akhirnya sengaja. harus digarap. Wah, luar biasa. Dan di cerita itu saya lihat sosok Adit nih pemeran utama di situ kan yang ada lagi. pemeran antagonis ya yang kita ngelihat sosok Adit itu yang soleh di awalnya ya kelihatan baik, peduli sama teman tapi ternyata menjadi silent killer ya, silent pembunuh yang sunyi, yang sepi gitu kan. Ya. Dan saya lihat wah Adit memerankan sangat hebat sekali dan film-film yang lain juga kan beberapa kali juga juara ya. Nah, mengenai jiwa film seni peran ini, Dit, apa sih yang membuat Adit kok bisa memainkan, menjiwai sedemikian rupa karakter-karakter film? Mungkin karena nggak boleh kata mungkin. Hmm. Karena itu bukan sebuah hal yang mungkin. Maksudnya dalam arti bukan sebuah hal yang ini gitu. Karena memang saya suka. Nah, Saya suka kalau saya pribadi saya tidak akan mengerjakan sesuatu hal yang saya tidak suka. Gitu. Jadi kalau misalkan saya memaksakan apa yang tidak suka, ya itu nggak akan benar gitu hasilnya gitu. Jadi karena saya konsisten terhadap apapun yang saya sukai gitu, ya segitu gitu. Ya meskipun mungkin masih jauh lah aktingnya dibandingkan yang aktor-aktor yang lain, cuman maksudnya seenggaknya muncullah karya gitu. Kan orang lain mungkin nulis ya gitu. Nulis kadang kan Adit gak hobi nulis, Pak. Gak terlalu suka nulis gitu. Suka baca tapi nggak suka nulis. Jadi bagaimana ya caranya Adit bisa memberikan apa yang menjadi pikiran Adit pribadi gitu untuk orang lain gitu. Seenggaknya kita kan ya tadi kan berkarya, berprestasi dan bermanfaat gitu. Mungkin kita bisa bermanfaat lewat cerita yang kita bagikan. Akhirnya karena saya suka teater, akhirnya mencurahkan itu semua dalam dunia panggung. Dan sekarang karena saya ketemu Om Eko. Om Eko itu siapa? Om Eko itu siapa? Wah, nanti kita panggil Om Eko kalau gitu ya. Siapa nih Om Eko Om ini? Eko jadi akhirnya punya ruang lagi untuk dunia visual gitu. Jadi ya udah di dua itu karena kalau adik aku pribadi itu dia suka nulis. Oke. Gitu. Kalau aku nggak suka nulis tapi suka baca. Iya. Nah, kaitannya mengenai adik nih, Dit. Ini bukan adik kandung ya, tapi adik binaan kamu. Kamu kan di yayasan juga. Ya. Terus kamu juga membina teater Siliwangi. Ya. Boleh tahu berapa orang yang terlibat di teater Siliwangi sekarang? Kalau yang sekarang, Ya. yang sekarang 90 orang. 90 orang tapi udah banyak yang lulus. Udah banyak jadi alumni-alumni Alumni di dan- kampus. Nah, anak SMA juga banyak kan? Anak sama juga banyak dan alumni-alumnya tuh saya kadang suka nangis, Pak. Mereka keren banget. Keren lah. Ya, contoh ya Aulia ya kan, gitu. kemudian Lucky terus Ricky juga ada yang kemarin. baru lulus dari Jepang gitu. Terus ada yang lulus dari STAN. Dan mereka Dari cerita di Tsukai. waktu saya wawancara mereka tuh teater tuh kayak mereka tuh meledakkan apa istilahnya ya potensi mereka sehingga mereka itu belajar Ya. apa adanya di teater yang kemudian mereka implementasikan dalam kehidupan mereka. Itu mungkin itu kali manfaatnya orang ikut teater ya. Ya, karena berteater itu artinya berkehidupan, Pak. Hmm. Jadi di teater itu kita nggak melulu soal bagaimana kita berakting dengan baik. Bagaimana, saya juga kadang sering bingung, Pak, gitu. Jujur ya, Mas ya. Sorry nih, bukannya sombong atau apa gitu, tapi teater saya itu dari 2013 berdiri sampai sekarang itu kalau lomba teater itu juara satu terus. Menang terus ya. Luar menang biasa. terus. Sampai 2019 itu tuh di band nggak boleh ikut lomba di Kuningan. Karena Kenapa? pasti yang menangnya itu. Itu. Gitu. Padahal kan Di band gitu. gitu. Saya mengajarkan kepada adik-adik saya gitu.
kalau kita mau menjadi juara yang hebat itu kan kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Kalau kita berbicara masalah pemimpin, artinya kita harus berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama mendengarkan, yang ketiga mengapresiasi, Yang kedua dong. yang pertama mendengarkan, yang kedua mengapresiasi, yang ketiga mengevaluasi gitu. Jadi itu sebenarnya Pak, itu bumbu dapurnya di Teater Siliwangi itu. Oh, jadi 3 itu ya bumbu dapur. Jadi kita harus selalu membuka telinga gitu dari orang-orang yang sudah hebat di teater gitu kan gitu. Kita mendengarkan masukannya, apanya gitu, segala macamnya gitu. Terus setelah itu kita harus sering mengapresiasi orang. Entah itu sekalipun itu pertunjukan anak SD, pasti ada yang bisa kita ambil gitu untuk sebuah konsep garap kita nanti di pertunjukan yang entah itu kapan gitu. Dan kita juga pada saat mengapresiasi kita jangan mengapresiasi yang sudah ada di sini gitu. Coba kita sekarang udah zaman internet ya. Kita lihat Broadway, kita lihat apa konsep garap mereka seperti apa. Jadi sehingga pada saat kita pentas show itu kita menghadirkan sesuatu yang baru dan nggak gitu-gitu aja gitu. Karena kekuatan dari apresiasi dan habis itu evaluasi. Kalau evaluasi sih saya selalu menekankan kepada anak-anak didik saya, Pak, adik-adik saya tuh kita jangan pernah fokus terhadap apa yang menjadi kekurangan kita. Tapi kita harus tetap fokus apa yang menjadi kelebihan kita. Karena kalau misalkan kita fokus terhadap kekurangan kita itu lama, Pak. Tapi pada saat kita fokus terhadap apa yang menjadi kelebihan kita, itu akan menutupi kekurangan kita. Wah, luar biasa. Saya jadi belajar motivasi nih sama Adit. Saya luar biasa nih. Kayak memang saya lagi butuh motivasi nih ya, ketemu seorang mentor Pak. Motivasi. Saya gini, jujur kelompok teater saya tuh kita punya minus, Pak. Minusnya tuh di pemusik kita nggak punya live music. Maksud tuh ada pun ya cuma bertiga, tapi kenapa ketika lomba orang misalkan dari mana gitu mereka bawa live band yang pakai ada drum, ada gamelan dan segala macam. Kita cuma pakai digital. Tapi yang penting kan dalam sebuah pertunjukan atau dalam apapun kan konsepnya gitu. Kalau konsepnya jelas maka alurnya juga jelas gitu, kelihatan jelas gitu karena dan karakter. Yang penting kekuatan karakternya itu. Jadi makanya kita gak usah kita fokus sama kekurangan kita karena kalau cari pemusik kita lama lagi. Gitu. Kita harus jadi fokus kepada apa yang menjadi kelebihan kita sehingga orang pun akan melupakan kelemahan kita. Iya. Ya, gitu. Jadi ya itu yang menjadikan kita itu bisa dibilang konsisten lah gitu. Sampai sekarang tumbuh berkembang, akhirnya ya masuk ke ranah film gitu, segala macam sampai akhirnya sekarang kita punya haters. Wah, ada hatersnya sekarang. Ada, Pak. Waduh, hatersnya luar biasa. Udah nyerang Instagram, udah nyerang personal pribadi ke anak TS-nya. Masya Allah. Hampir tiap hari. Kang, WhatsApp aku ada yang intimidasi gitu. Instagram aku diserang, ini diserang, itu diserang, segala macam diserang. Waduh, kok bisa begitu gitu. Sampai ada haters yang dia rela beli nomor provider, terus dia WhatsApp gitu. Aku cek di guide kontak udah nggak ada, terus dia cuman nge-intimidasi bahwa film lu tuh nggak layak menang gitu. Segala macam ini itu segala macam pokoknya kasar lah Pak bahasanya gitu. Tapi karena mental anak-anak saya bukan mental yang receh gitu. Jadi justru di hatersin kayak gitu malah jadi bahan hiburan. Semangat malah hiburan gitu. Ayo bikin lagi apa yuk gitu. Yuk. Jadi buat mungkin hatersnya nonton ini gitu kan gitu. Jadi saya cuma mau bilang seberapa kalimat kebencian yang kalian lontarkan kepada kami itu tidak berpengaruh apapun, malah justru kami jadiin bahan gurauan hiburan pada saat kita kumpul. Gas ini ada lagi. Jadi mau anak-anak aku ya, mau adik-adik aku dibilang pendek, bogel segala macem atau diintimidasi segala macem tuh nggak pernah ngefek. Itu juga apalah itu receh banget. Orang kan dilihat bukan dari itunya, fisiknya, orang dari kreativitas. Ya itu. Jadi ya udahlah, kita sih nganggap itu hiburan aja gitu. Tapi senang artinya indikator sukses kan kalau ada yang menci. Ya. Berarti memang udah diakui dia. Udah diakui. Udah gemeter mereka. Satu lagi, Dit. Apa sih cita-cita kamu terkait Teater Siliwangi ini? Apa visi kamu? Visi saya tidak mau Teater Siliwangi cuman kayak begitu doang gitu. Saya pengen bisa berbuat lebih gitu, terlebih untuk alumni-alumninya ya Pak ya. Gitu. Artinya saya nggak mau mereka sengsara gitu. Maksudnya saya pengen suatu saat bisa menjamin setelah mereka, memang kan kalau Teater Siliwangi kan memang kebanyakan anak-anak sekolah ya Pak gitu. Jadi bisa menjamin mereka tidak pernah takut akan kehidupan. Seperti itu gitu. Jadi
saya selalu pengen mencari cara bagaimana anak-anak saya ini bisa bahagia dan bisa sukses gitu. Makanya saya kalau di teater juga saya bingung gitu. Saya nggak pernah ngajarin mereka berakting yang bagus, tapi saya lebih ngajarin mereka untuk banyak berimajinasi. Imagination is more important than knowledge. Kan kalau kata Albert Einstein kan gitu kan, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Dan saya kira visi itu harus diimajinasi,kan betul. Saya berimajinasi gitu. itu malah kita. Jadi saya selalu memotivasi. Mungkin kalau misalkan latihan tuh 30% latihan, 70% tuh motivasi. Gitu. Dan mungkin sekarang jumlah trofi kita sekitar ada 60 lebih. Itu mungkin terrealisasi dari imajinasi anak-anak gitu. Jadi pernah kita suatu garapan ya gitu, kita benar-benar low budget, gak ada budget, tapi kita bisa menang gitu. Karena imajinasi anak-anak yang liar gitu. Maka saya lebih mementingkan imajinasi Pak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak tanya cita-cita saya untuk ke depan apa ya, saya pengen teater itu kan, teater itu adalah filosofi kehidupan. Jadi teater Siliwangi itu bisa bermanfaat untuk kehidupan, khususnya di Kuningan. Jadi entah nanti kita bikin foundation atau apapun itulah gitu, maksudnya bisa lebih besar dan bisa dirasakan manfaatnya bukan cuman oleh anggota, tapi oleh Kuningan khususnya. Seperti itu. Itu sih cita-cita saya Pak gitu. Saya berharap teater Siliwangi itu bisa mempelopori satu konsep ya. Karena kan Kuningan ini kan tempatnya Adit, ini kan kota pariwisata. Ya, orang selain lihat alam yang indah seperti kita hari ini ya, sangat indah. Kan orang juga pengen ada satu experience. Keren tuh kalau seandainya memang kita punya investasi, kita punya jualan tiket seperti konsep Broadway gitu ya, Dit. Seperti konsep Broadway di Amerika. Kita cuman bagaimana kisahnya atau ceritanya itu yang memang yang ditunggu-tunggu masyarakat. Apa yang menarik gitu. Jadi orang yang sudah pernah nonton karena ada serial baru pengen nonton lagi. Jadi kayak teater itu like as bioskop gitu loh. Orang mau datang ke sana berkali-kali datang itu karena yang salah satu menikmati. impian saya gitu. Impian saya tuh kayak jadi Kuningan ada sebuah live pertunjukan itu nggak pernah berhenti. Dan itu bisa menjadi experience pariwisata ya, kegiatan wisata bagi para wisatawan karena wisata Kuningan gunung dan air. Gunung dan air. Ya gitu. Sedangkan kita punya gedung kesenian tidak terpakai gitu. Maaf, sorry. Harusnya bisa dikolaborasikan gedung kesenian gitu. ya. Jadi harusnya bisa dikolaborasikan gitu. Artinya bisa nantinya pada saat kita bisa mengefektivitaskan gedung kesenian itu multiplier efeknya juga akan berimbas besar gitu terhadap perekonomian masyarakat, terhadap apapun lah itu. Nanti mungkin yang akan berbicara masalah ekonomi kreatif adalah Fakarya khusus. Mungkin Bapak bisa menang Om Eko. Iya Om Eko ya. Siapa gitu. sih Om Eko itu? Karena saya sudah satu visi dengan Om Eko masalah ekonomi kreatif gitu. Jadi sehingga nanti para wisatawan yang datang ke Kuningan itu tidak hanya menikmati alamnya saja gitu. Jadi kita seperti kalau di Jakarta kan oke lah, Jakarta memang tidak ada alam, tapi kan kita bisa merasakan experience yang bermacam-macam gitu. Betul. Setelah ke sini Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki punya kalender sendiri pertunjukan. Jadi penonton yang mau datang ke Kuningan, nanti ketika saya sudah dari Tenjo Laut, saya akan ke gedung kesenian karena di Kuningan ada pertunjukan ini. Nanti setelah di sana saya akan belanjanya kemana? Itu jelas alurnya gitu. Jadi sehingga ini akan benar-benar hidup dan kota Kuningan sebagai kota pariwisata tuh bukan cuma julukan doang, tapi memang benar-benar real kota pariwisata. Wah, kalau saya jadi pemimpin desa kabupaten ini, saya panggil orang-orang kayak kamu, Dit. Apa ide-idenya? Ayo kita kolaborasi, apa yang bisa kita support, apa yang kalian juga bisa kembangkan. Wah, itu keren sekali untuk kemajuan kota kabupaten tercinta ya. Amin, suatu saat. Terima kasih, Dit. Ini saya kira kita dapat banyak sekali daging ya, teman-teman, dan Adit ini tokoh muda yang menginspirasi kita semua, yang punya value kalau menurut saya ya, value terhadap kondisi di Kuningan ini dan terhadap dunia kreatif ya, ekonomi. Amin. Dan saya kira orang-orang seperti Adit ini harus kita istilahnya rangkul ya, harus kita tanya ide-idenya dan ayo kita kolaborasi. Jadi jangan sampai ada satu potensi ya, apalagi udah jadi gitu ya, gedung kesenian yang tanda kutip ya belum bermanfaat ya secara optimal. Makasih banyak Mas Aditya Toha, Mas Adit yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan buat kita semua. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan YouTube channel ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan satu tayangan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, Dit. Makasih banyak, sukses selalu banyak, buat kamu. Teater Siliwangi harus maju. Amin. Yayasannya juga harus Yayasan juga harus maju. Kapan kita kolaborasi? Ya, yayasan kan sama T1. Dan untuk kebaikan tidak hanya buat kabupaten kita ya, tapi juga buat anak-anak muda yang memang
senang di dunia seni. Ya. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.